welcome back to my YouTube channel with me, Ami Teresia, or you know me as Joko Siba Books. Di video kali ini aku bakal nge-review buku, dan tenang aja, ini adalah spoiler free review. Jadi ini nggak akan ada spoilernya, dan judul bukunya adalah The Poppy War karangan R.F. Kuang. Ini adalah buku yang menurutku tuh buku ini mengambil kisah dari seorang gadis yang bernama Fang Runin atau biasa disapa dengan Rin, dan dia adalah anak yatim piatu yang asalnya itu benar-benar nggak diketahui dia dari mana, dan dia diadopsi oleh keluarga Fang, suami istri dari keluarga Fang. Dan keluarga Fang ini sebenarnya sangat terpaksa untuk mengadopsi si Rin karena dalam society ini, dalam kehidupan bersosialisasi di sini, anak-anak terlantar atau anak-anak yatim piatu itu harus diadopsi oleh keluarga lainnya karena mencegah anak-anak untuk menjadi thief, untuk menjadi seorang perampok atau menjadi orang jahat. Jadi disarankan oleh keluarga-keluarga untuk mengambil anak yatim piatu, dan Rin ini akhirnya diadopsi oleh keluarga Fang yang pastinya keluarga Fang ini ogah-ogahan. Jadi mereka tuh nggak peduli dengan kehidupannya si Rin, nggak peduli dengan kesehatannya si Rin. Bahkan si Rin ini diperbudak oleh keluarga si Fang untuk menjaga toko atau menjaga bisnisnya mereka, yang bisnisnya adalah bisnis opium. Apa itu opium? Opium itu seperti kayak pil ekstasi gitu, atau pil obat, bisa dibilang seperti narkoba gitu, dan itu adalah bisnis ilegal keluarganya Fang. Di cerita ini dideskripsikan bahwa Rin ini adalah seorang gadis mungil yang memiliki kulit yang gelap, yang diceritakan di dalam buku ini kulit gelap, perempuan kulit gelap itu adalah perempuan-perempuan yang kurang dipandang oleh orang lain dan dipandang rendah dengan orang-orang lain. Jadi kalau misalkan kulitmu semakin putih, kamu semakin laku gitu. Jadi makanya si keluarganya si Rin ini, si keluarga Fang ini agak bingung bagaimana cara menyingkirkan si Rin karena gak ada laki-laki atau gak ada laki-laki yang mau mempersunting si Rin. Hingga pada saat akhirnya si keluarga Fang ini berhasil bernego-negoria bernego-negoria untuk mempersunting Rin dengan seorang laki-laki, dengan deal-dealan gitu, dengan urusan bisnis. Jadi kayak, aku berikan anak perempuanku ini dan aku akan berikan kamu ini gitu. Dan pastinya Rin sangat menolak ajuan itu, dan ketika dia mengutarakan pendapatnya kepada si ibu tirinya ini, ibu tirinya itu pun memberikan saran yang menurutku itu sangat mengerikan, di mana si Rin ini disarankan untuk tetap menikahi laki-laki ini, tapi berikan dia narkoba yang banyak, berikan dia opium sebanyak-banyaknya hingga mati, lalu ambil hartanya biar kamu gak tidur sama laki-laki ini. I mean like, oh shit. Hingga akhirnya Rin tidak tahan dengan ini semua, dan dia pun mencoba mencari cara agar keluar dari kampung halamannya ini, dan dia pun menemukan cara, yaitu dengan pergi ke sekolah. Jadi di cerita ini para anak-anak muda diperbolehkan untuk sekolah ke tempat akademi yang jauh, dan akademi Sinegard ini free of charge, jadi nggak perlu bayar uang kuliah, misalkan seperti itu, nggak perlu bayar uang akademi, jadi full gratis dan dapat tempat tinggal asalkan mendapatkan nilai paling pertama di provinsinya. Dan pastinya Rin pengen banget masuk situ, sehingga dengan semua keterbatasannya, dengan semua hal-hal yang sangat terbatas di kampungnya yang kecil itu, dia pun mencoba untuk belajar, yang mulai dari tidak bisa baca tulis, yang hanya bisa mengurus opium saja, sehingga dia akhirnya belajar terus dengan si kakek tua ini, tutor Feirik, namanya tutor Feirik. Oh ya, di Akademi Sinegard ini nggak hanya mengajarkan mata pelajaran biasa, tapi akademi ini juga mengajarkan, bahkan mengususkan untuk para murid-muridnya bersiap untuk perang. Jadi ya, Sinegard ini adalah akademi khusus militer seperti itu. Oke, mari kita masuk ke reviewnya. Pertama-tama aku pengen bilang ke kalian bahwa buku ini memiliki penulisan yang menurutku itu sangat puitis. Jadi buku ini itu nggak terlalu banyak mengandung dialog. Aku tekankan lagi, buku ini nggak terlalu banyak ada dialog-dialog yang panjang seperti itu. Jadi buku ini lebih memainkan suasana atau lebih memainkan kata-kata puitis yang ada di dalam ceritanya. Jadi menurutku untuk sebagian orang mungkin suka, atau untuk sebagian orang mungkin membosankan atau bahkan kesal dengan kalau misalkan membaca seperti itu ya, dan itu adalah pendapat kalian masing-masing. Jadi ya aku nggak akan ngebahas ke situ. Tapi yang aku suka dari buku ini adalah buku ini itu bisa dibilang fast pace. Jadi kayak semacam buku ini itu
alurnya cepat, tapi ada juga momen dimana alurnya itu kelihatan sangat lambat. Seperti di dalam cerita ini, dimana si Rin itu membutuhkan waktu 2 tahun untuk belajar segalanya, mempersiapkan dirinya untuk masuk ke Sinegard. Dan untuk kita sebagian orang pasti kayak semacam bosan untuk melihat perjuangan Rin yang mungkin monoton, perjuangan yang 2 tahun itu untuk masuk ke Sinegard. Tapi di buku ini 2 tahun itu langsung di skip gitu aja, langsung masuk ke bagian dimana Rin langsung masuk ke tes. Jadi ya untuk sebagian pembaca, apalagi aku enjoy karena ya aku nggak pengen beberapa lembar kuhabiskan untuk ngebaca perjuangan Rin yang pasti ujung-ujungnya bakal berhasil juga gitu. Jadi ya menurutku itu adalah poin plus di dalam buku ini. Dan buku ini menurutku cukup unik, dimana di buku ini menceritakan tentang personality dari karakter utama, yaitu personality dari Rin itu diceritakan serealitas mungkin, serealita mungkin, dimana kita itu nggak akan mendapatkan cerita seperti gadis cantik yang disiksa oleh keluarganya lalu tiba-tiba menemukan keberuntungan bla 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 dan sebagainya. Nope, di sini benar-benar Rin digambarkan sebagai gadis kecil yang benar-benar tengik, berkulit hitam, tidak ada menarik-menariknya, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, dan akhirnya dibuild seperti itu. So ya, it's really good for me. Aku juga suka sih bagian penokohan dari Rin di awalnya ini. Oke, hal selanjutnya yang pengen aku bahas tentang buku ini adalah buku ini memiliki kayak semacam plot atau lingkungan cerita, di mana lingkungan yang berubah dari provinsi kampung halamannya Rin berpindah ke sekolah Sinegard, yang pada awalnya kita baca mungkin kayak semacam cerita-cerita pada umumnya, di mana gadis kampung yang tiba-tiba bersekolah di ibu kota, terus dibully, lain sebagainya. Tapi yang membuat unik dalam buku ini adalah gak ada sama sekali manis-manisnya. Gak ada. Kalau kalian berharap seperti cerita-cerita Harry Potter di mana Harry masuk ke Hogwarts terus tiba-tiba dia belajar bahwa dirinya adalah orang yang penting, bla 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 dan sebagainya, nope, you will not get this in this book. Kalian gak akan mendapatkan itu di dalam buku ini, karena buku ini benar-benar menceritakan Rin yang benar-benar menjadi seorang anak kampung yang bersekolah di ibu kota dan diperlakukan sangat buruk oleh teman-temannya, dan bagaimana dia harus bertarung sendiri dengan hal-hal seperti itu. Dan ini benar-benar banyak banget kalimat-kalimat yang agak sedikit vulgar, agak sedikit menjijikan atau gore, atau mungkin gak cocok untuk pembaca. Aku tekankan lagi, buku ini gak cocok untuk sebagian orang yang gak tahan atau gak suka deskripsi-deskripsi pembunuhan yang terlalu visualisasikan dengan sangat jelas. Pas sudah kita masuk ke tengah-tengah mau ke ending, kalian bakal merasakan alur yang sangat lambat. Jadi kalian siap-siap aja, mungkin beberapa dari kalian akan bosan, atau mungkin lebih parahnya akan ke DNF di tengah-tengah. Karena jujur untuk aku personal, waktu aku ngebaca buku ini dan aku sudah nyampe ke tengah, aku tuh langsung kayak sangat reading slump. Jadi pure di sini untuk perang, pure di sini untuk bagaimana Rin memperjuangkan Sinegard dan memperjuangkan harga dirinya. Jadi ya menurutku penokohan di dalam buku ini tuh keren banget. Kalau kalian suka penokohan dalam buku yang digambarkan sangat lambat tapi worth it untuk dinikmati, sangat lambat tapi pas sudah nyampe ujung kalian bakal senang dengan perkembangan sang karakter, kalian harus baca buku ini. Jadi ya aku langsung ngebaca bukunya yang The Dragon Republic, dan ternyata ini adalah buku trilogi. Yang pertama adalah The Poppy War, terus habis itu dilanjut dengan Dragon Republic, baru dilanjut lagi The Burning God. Yang aku cari-cari terjemahannya di Gramedia itu ternyata belum ada. How am I supposed to finish this series kalau ternyata belum ada terjemahannya? Maksudnya aku sudah keburu punya yang versi terjemahannya gitu. Aku udah punya versi terjemahannya, masa ya tiba-tiba harus beli yang versi bahasa Inggrisnya? Nanti beda dong covernya. So ya, anyway, kalau kalian suka buku tentang perang, kalian suka buku tentang violence, atau buku yang mungkin gore-gornya atau pembunuhannya nggak disensor, dan kalian suka karakter development tanpa bumbu-bumbu manis-manisan gitu, this book is really for you. Karena ya untuk aku secara pribadi, aku suka ngebaca bukunya, tapi ada beberapa poin yang membuatku bosan. Jadi mungkin aku bakal ngasih rating 3 dari 5. Tapi ya
I really enjoy it, I really love the plot. Aku suka juga ceritanya, aku suka juga dengan bagaimana cara penulis mencoba menceritakan bagaimana kehidupan perang yang sebenarnya tanpa harus dibumbui cerita-cerita lain, dan tapi masih memberikan fantasi di dalamnya gitu. So yeah, really nice. So anyway, that's all from me, dan itu aja semua dari aku. Kalau kalian tertarik untuk ngebaca Poppy War, kalian bisa dapatkan ini di Gramedia, di Shopee atau Tokopedia, atau langsung ke gerainya langsung. So thank you so much udah nonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dan video ini, dan jangan lupa dukung aku di Traktir, dan jangan lupa cek juga bukuku Merpati yang Mencintai Langit di Gramedia Digital. Okay, see you soon. Bye bye.